Swastiastu semeton. Hari ini saya berada di Kintamani, jalur utama ya. Jalur yang bisa tembus Buleleng, jalur yang bisa tembus Karangasem Nada. Saya dari arah Buleleng ya. Sudah start di jalur Tenten yang tembus ke Manikliu ya. Kita mau lihat seperti apa perkembangan di jalur utama Kintamani ini. Karena beberapa teman bilang di sini sering terjadi kemacetan. Ya mudah-mudahan hari ini karena sudah lumayan sore menjelang sore sih ya. Mudah-mudahan nggak terlalu rame dan nggak macet ya. Ya masih cukup cukup luas jalannya, cukup santai ya, belum terlalu ramai. Jadi masih aman-aman saja. Dan akhir-akhir ini di Kintamani itu marak banget pembangunan di sebelah kanan atau kiri jalan utama ya. Sehingga zaman dulu itu kita bisa menikmati yang namanya pemandangan hadiah dari Sang Pencipta. Nah, sekarang ini kita tidak bisa lagi menikmati area keindahan itu dengan hanya lewat kendaraan saja. Mungkin di beberapa titik masih bisa ya. Cuma kalau dulu sepanjang jalan ini kita akan melihat keindahan, terutama di sebelah kiri atau sebelah timur jalan itu kita bisa menikmati keindahan alam dari Gunung Batur dan Danau Batur tentunya. Nah sekarang ini sudah marak banget nih pembangunan yang membuat kita kalau mau lihat pemandangan jadi kita harus makan atau harus bisa dibilang bayar lah, misalnya kopi, resto, dan ini market juga ada menyediakan tempat itu ya. Sampai sempat viral sih ada Indomaret yang terindah dengan view terindah di dunia gitu ya. Itu membuat kita kagum, cuma ya di satu sisi kita harus mengorbankan alam kita ya. Ya saya tidak menyalahkan siapa-siapa, kita hanya sebagai masyarakat hanya bisa menikmati saja. Seperti apa olahan pemerintah, ya kita sebagai orang Bali mau gimana lagi. Kita juga harus memiliki ide-ide yang kreatif juga agar tidak jauh tertinggal ya dari investor-investor. Nah dari sini kita sudah sebenarnya bisa melihat pemandangan yang ada di kiri ya. Mulai cukup ramai, cuma tidak semacet seperti biasanya sih kata orang-orang. Karena dulu memang saya kira itu sekali dua kali aja macetnya, pernah dulu lewat sini macet banget. Apalagi di sini aksesnya kan hanya yang utamanya ini aja. Kalau penyeberangan jalannya itu di selatan Pura Batur baru ada alternatif jalan ya. Nah ini yang itu alternatif jalan bisa. Cuma itu muternya terlalu jauh ya teman-teman. Nah ini juga ada jalan alternatif. Ini kita baru sampai. Saya nggak terlalu hafal di daerah sini ya. Karena memang jarang sih lewat sini. Ini sambil iseng-iseng bikin video. Sebenarnya ada sejalan lain untuk pulang. Cuma karena ya lama banget nggak dapat lewat sini, jadi kita iseng-iseng lah sambil vlog ini. Jalannya juga nggak terlalu jauh muternya ya. Jalannya landai, santai. Sudah lumayan ramai semeton. Karena di sini juga pertokoannya nggak ada parkir, jadi itu juga salah satu penyebab sering terjadinya kemacetan ya. Karena memang ini sudah dari dulu. Sekarang apalagi dengan sekarang ya perkembangan kendaraan itu sangat marak, masif, luar biasa sekali. Di sini adem-adem semeton. Di sini itu kadang-kadang ya kalau musim panas, kalau bukan daerah sini, terutama saya ya, siang-siang walaupun ada matahari aja masih terasa dingin. Kayak sekarang ini untung pakai jaket yang lumayan tebal semeton.
Nah, ini kita akan memasuki kawasan Pura Tuluk View Batur atau Pulau Wulandano Batur ya. Ini kita sudah masuki jalan, kalau dulu di sini paping ya. Sekarang sudah aspal, Semton. Nah, ini dia kawasan puranya. Lumayan lancar ya, jadi nggak kena macet kita hari ini. Biasanya di sini dah titik fokus kemacetannya. Jadi kita bersyukur, saya bersyukur bersyukur ya nggak kena macet parah, jadi masih lancar jaya, ramai lancar ya, tidak padat merayap, jadi lumayan santai. Nah, di depan sini sudah saya bilang tadi ada penyeberangan jalan ya. Kalau turun ke kiri nggak mungkin sih gitu, turunan Culali ya, karena nggak mungkin kita nyebrang ke sana. Terutama kita harus dari jalur Bayung Gede ya, itu kita belok ke kanan di depan ini bisa, untuk mencari jalan alternatifnya sebentar. Ini nih, jalan ini bisa ke kanan teman-teman, yang kalau mengikuti arah pickup di depan ya. Belok dikit. Iya, asik. Nah, sebelah kiri ini ada turunan Culali ya. Nih, truknya mau turun di sini kayaknya. Mau turun sini ya. Kita lurus. Masih lumayan panjang jalannya ya. Mungkin 10 menitan kali ya, baru bisa nyampe di pertigaan yang menuju Alas Suter itu, yang menuju Rendang ya. Mungkin karena saya nggak terlalu ngebut tuh, lihat hanya 40 km per jam untuk kecepatan motor. Di sini aja udah, bagi saya udah terasa ngebut ini. Nah, ini udah 50, karena apalagi dengan kondisi jalan yang seperti ini ya teman-teman. Nah, kanan kiri ini sudah mulai masif pembangunannya. Jadi ya kita kurang bisa menikmati pemandangan secara gratis sekarang. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mau lihat pemandangan dengan estetik itu kita harus belanja. Nah, mungkin dari sudut ini kita masih bisa lihat ya, cuma kan kurang oke aja karena lebih tinggi tebingnya. Nah, di sini seharusnya dulu kita sudah ada pembangunan di Semetan. Pembangunannya masif banget. Sekarang udah nggak bisa lagi itu. Di sini bisa dikit. Nanti teman-teman nilai sendirilah seperti apa sekarang Kintamani itu. Kemajuannya pesat. Emang dari dulu ini di sini bisa jadi dikatakan tempat wisata ya, desa wisata atau kecamatan wisata, karena di sini nggak pernah henti-hentinya ada para wisatawan asing ataupun wisatawan wisatawan Nusantara ya. Lihat di kiri saya nih, parkirnya banyak banget usaha-usaha kafe, warung, restoran, dan coffee shop gitu ya. Banyak banget Semeton. Kendaraannya juga besar-besar nih. Langsung bawa turisme ke sini, ada ke lokasi tempat tujuan mereka. Ini Kintamani ya, pompa pertama di Kintamani ini ya. Kalau di selatan sih masih ada pompa. Di sini beruntung banget ada pompa sekarang ya. Kalau dulu sulit banget kalau daerah sini habis bensinnya. Sekarang syukur banget. Ya, seperti ini teman-teman, kondisi pembangunannya sebelah kiri saya itu lumayan masif, dan pengunjungnya memang jangan tanya, dah rame-rame sekali, nggak ada yang sepi. Mungkin pernah terjadi sepi daerah sini itu saat-saat Covid ya teman-teman. Sekarang mantap, pemandangannya estetik banget. Kalau sekarang sih semuanya udah rame banget ya. Dari rumah ada beberapa teman yang ikut kerja daerah sini, cuma nggak tahu lokasinya, ada tempat usahanya sebelah mana.
nggak bisa ngebut ya teman-teman. Kalau saya seperti yang saya bilang tadi cuma bisanya 40 km per jam, ini aja bahkan kurang. Ini nih Indomaret dengan view terbaik di dunia. Itu yang barusan lewat di sebelah kiri saya itu. Ini motor pernah mati di depannya, jadi kita harus mampir ke sana. Nah, di sini masih bisa kita lihat sedikit saja. Udah mulai ada pembangunan. Nah, tuh teman-teman bisa lihat kanan kiri parkirnya sekarang. Makanya di sini itu sering banget macet ya sekarang ya. Untung banget hari ini saya tidak terkena macet. Woi, masih lama nggak ya kira-kira? Masih lama sih. Nah, dari sini kita bisa lihat view-nya lagi dikit. Nah, ketemu lagi bangunan. Udah nggak kelihatan lagi ya teman-teman. Dikit banget lagi. Emang masif ya, nggak tahu juga seperti apa. Ya itu urusan mereka yang di atas, kita sebagai masyarakat ya tinggal nikmati aja seton. Yang penting karena dari dua sisi juga masyarakat sana juga dapat lapangan pekerjaan juga ya, itu satu sisi yang bisa kita lihat manfaatnya. Ada kekurangan ada kelebihannya, jadi lapangan pekerjaan jelas sangat nambah di sini ya lewat adanya bangunan-bangunan atau usaha-usaha yang ada sekarang. Makanya ya syukuri aja lah, kita berusaha beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Seperti ini saya ingin menunjukkan Kintamani yang sekarang ya, Kintamani terkini. Wah, ini juga mau ada bangunan juga. Aduh, sebelah mana kira-kira, lagi berapa menit kira-kira baru mau nyampe. Ini tuh mobil-mobil itu keren di bawah ya. Ini masih ada hutannya sebetul. Ada hutan pinusnya sebelah kiri saya ini, masih berdiri kokoh. Mudah-mudahan itu nggak jadi korban pembangunan lagi ya, karena memang hutannya keren sih menurut saya. Itu mobilnya kok nggak tahu juga ya. Di sini ada bambu ya. Ini asli nih, kalau yang pakai seng-seng itu bangunan lawas yang sudah berdiri sejak lama ya teman-teman. Bangunan baru ini. Pokoknya di sini teman-teman kalau mampir ke Kintamani atau lewat ke Kintamani akan melihat banyak wisatawan asing, wisatawan lokal, wisatawan Nusantara juga ada, dengan bangunan-bangunannya estetik. Bahkan di selatan itu, di Penloan itu ada bangunan yang sempat viral banget di TikTok, di Facebook, di Instagram juga viral banget. Pokoknya itu ala-ala Eropa. Udah dekat tuh bangunannya ini. Nah, kita akan masuki Resto Gunawan di sebelah kiri itu. Atau masih berjalan nggak ya Resto Gunawan itu? Nih, kita akan belok sedon. Udah deket sih pendokannya. Nah, ini dia udah deket banget. Kita udah di lingkungan Penlokan sih sekarang ini ya. Lingkungan Penlokan. Kalau di selatan itu, di sini aja mobil parkirnya rame banget nih. Ini tanjakan terakhir atau turunan terakhir ya sebelum kita ketemu. Nah, itu dia di depan Senton. Ini Indomaret di bawah bangunan viral, bangunan ala-ala Eropa. Dari sini pemandangan Gunung Batur dan Danau Batur paling estetik, paling keren, paling cakep ya. Di sini udah berapa kali berganti desainnya. Aspalnya ini juga
Keren banget. Di sini nggak pernah sepi pengunjung sih, bentar. Kalau teman-teman seperti sebagian besar udah pernah kesini sih. Kintamani sekarang, Kintamani Jani. Setelah lagi kita akan belok ke kiri ya untuk menuju hutan Bubung Suter atau jalan yang menuju Kecamatan Rendang ya. Soalnya kita mau pulang dari pekerjaan kita. Nah, setelah Gapura ini kita belok kiri Sondon. Belok kiri masuk ke hutan. Asik. Kalau udah nyampe sini rasanya rumah itu dekat banget. Dekat sekali rasanya kalau udah sampai sini. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah selalu mengikuti channel ini yang isinya gado-gado banget. Sekarang banyak dengan isi motovlog ya. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Asik.